Tuhan bawa engkau naik, engkau nggak cuma naik terus cepet turun. Dibawa Tuhan naik, terus naik, semakin naik, jadi kepala bukan ekor. Kita sudah ada di bulan Juli, saudaraku. Basically, oke. Saya bawa saudara dulu supaya nanti saudara nangkep ya, yang 1 bulan ini ya Pak ya. Supaya dapat gitu. Bulan Juli ini basically kita akan melanjutkan saudaraku dari seri firman Tuhan selama UC Pak. Apa yang saudara dapat di UC itu hanya gambaran besar, karena hanya dalam waktu 2 malam kita bisa apa sih saudaraku, sangat terbatas gitu Pak. Nah selama bulan Juli ini akan dibedah tuh satu-satu, enlarge, diperbesar. Basically itu bulan Juli saudaraku. Minggu lalu saudara diajak untuk menyadari gitu, ada loh yang namanya tangan Tuhan yang tidak terlihat. Maksudnya gimana Pastor? Sama-sama mau dibawa besar, banyak jalan Pak. Kemarin kita udah belajar, ada jalan yang natural, itu natural hand. Ada jalan yang gelap, nah jangan tetot gitu saudara. Yang itu jangan dipilih. Tapi selain dari natural hand, ada yang namanya cara Tuhan. Nah kalau saudara bisa mempercayai natural hand itu gimana Pak? Zaman dulu ketika saya kecil terus menerus yang disampaikan gini, tuntutlah ilmu setinggi langit. Pokoknya harus belajar, rajin, kayak gitu kan. Oke, it's not wrong gitu. Yang namanya natural hand gimana? Koneksi. Koneksi itu penting. Dengan siapa engkau bergaul akan menentukan masa depanmu. Itu juga jangan dianggap remeh. Kalau saudara terus menerus bergaul dengan orang-orang yang salah, ya akhirnya salah langkah kan gitu. Apalagi Bapak Ibu natural hand. Ada juga kita diajarkan gitu. Ayo harus bekerja, nggak boleh cuman banting tulang tapi smart. Ya kan semuanya itu natural hand. Nah ini yang saya maksudkan Bapak Ibu, kalau untuk natural hand aja gampang buat saudara percaya, kenapa nggak ditambahin? Ada loh tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ada caranya Tuhan. Kadang manusia mempercayai yang ini tapi susah percaya yang satunya. Hari ini perluas supaya Tuhan bisa kerja melalui yang ini, tapi juga bisa kerja melalui yang satunya. Aminnya boleh yang paling keras. Kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh. Nah bagian yang kedua ini Bapak Ibu, saya naruh landasannya buat saudara. Kan mau di enlarge toh basically temanya yang Juli ini. Tapi sama-sama di enlarge, boleh nggak expand from within, diperbesar dari dalam. Oke? Konsep dasarnya ini. Di dunia kita ini saudaraku, apa yang telah terlihat, yang saat ini saudara lihat itu, telah terjadi dari apa yang tidak terlihat. Pesawat gak tiba-tiba nongol, dimulai dari pemikiran, dimulai dari ini itu dan lain sebagainya. Percobaan yang gagal berkali-kali gak tiba-tiba nongol saudaraku. Jadi apa yang terlihat, dengan kata lain gini, kesuksesan yang bisa dilihat mata, naik level yang bisa dilihat mata, ekspansi yang bisa dilihat mata, itu semua Pak terjadinya Tuhan lebih dulu expand yang di dalam. Oke ya. Maksudnya gimana Pastor? Kalau saudara mau lihat ekspansi yang di luar itu kelihatan, Bapak Ibu, jangan lupa hatinya harus digedein dulu. Kalau hatinya sempit, dikit-dikit kena, dikit-dikit kena, dikit-dikit ketabrak, dikit-dikit kesenggol.
Hatinya digedein dulu, kapasitasnya digedein dulu. Kalau enggak mau dikasih Tuhan berkat, justru malah ya, saya nggak bisa pastor, saya nggak bisa, nanti capek. Oke ya. Kenapa kok enlarge yang di luar tuh harus di dalam dulu, apalagi imannya. Seringkali masalahnya tuh bukan Tuhan belum kasih Bapak Ibu. Seberapa imanmu nyampe atau enggak gitu aja. Ini understanding yang diajarkan di gereja kita. Ini saya paham sih saudaraku. Ini kayak enggak normalnya di Indonesia itu biasanya ya kita mah terserah Tuhan aja pastor. Kita berserahlah pastor kan gitu. Tapi di sini saudara akhirnya diajarin enggak begitu. Udah dikasih bagianmu ambil. Make sense ya? Jadi bukan sisi pendekatan yang pasif tapi sisi pendekatan yang aktif. Diambil. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara hanya mengejar yang kelihatan luarnya expand, gede, enlarge, tapi dalamnya nggak dikerjain, nggak bisa jangka panjang. Make sense ya? Itu sebabnya saya perkatakan buat setiap saudara di tempat ini, ketika Tuhan bawa engkau naik, engkau nggak cuma naik terus cepet turun. Dibawa Tuhan naik, terus naik, semakin naik, jadi kepala bukan ekor. Itu yang saya rindukan terjadi Bapak Ibu. Jadi expand from within, dari dalam. Oke? Sama seperti, saya tarik lagi nih, boleh ya saya lanjutkan ya. Sama seperti zaman dulu Tuhan itu bawa bangsa Israel itu juga expand Pak, enlarge. Gitu. Tuhan yang besar nggak akan mau anaknya kecil terus. Makanya dari tahun ke tahun patternnya akan sama. Itu di enlarge terus. Umatnya akan selalu di enlarge. Sampailah ke zaman sekarang ini saudara, get ready for enlargement. Bersiap untuk diperluas. Itu ceritanya. Oke, sekarang saya bawa saudara ngelihat dulu boleh ya? Kita buka ya, Keluaran yuk, bangsa Israel. Pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Saudara jangan terfokus yang lain dulu ya. Saya mau ngajak saudara, membawa saudara memahami awal mulanya. Kan bangsa Israel pastor, kok sampai bisa ada di Mesir? Saya tarik itu dulu. Saudara harus ngerti, iya juga ya kenapa bisa sampai di Mesir ya gitu. Ceritanya saudaraku satu kali, masih ingat nggak Yusuf dijual saudaranya? Nah, dia dijual, dibuanglah dia ke Mesir. Dia jadi budak. Jadi budak dasar rencana Tuhan. Mau saudara jadi budak kayak mau saudara apapun kayak nggak perlu marah sama orang di kiri kananmu, aminnya yang paling keras. Difitnah kayak mau diapain kayak udah itu bukan urusan saudara. Fokusnya jangan di situ. Fokusnya ke Tuhan saudara aja. Percaya aja dia Tuhan yang faithful. Dia Tuhan yang setia. Sanggup menjadikan engkau full of faith. Untuk mempercayai bahwa dia yang setia akan menyelesaikan rencananya dengan atau tanpa siapapun. Make sense ya Bapak Ibu. Nah akhirnya Yusuf yang dibuangnya jadi budak, diangkatlah dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Kelaparan terjadi, kekeringan terjadi. Saudara-saudara Yusuf, orang tuanya Yusuf datang mau beli gandum. Saya bikin singkat aja saudaraku, biar gak kelamaan. Akhirnya saudaraku, Yusuf mengangkat Israel. Bapaknya, Yakub, namanya diganti jadi Israel. Dibawalah dia ke Mesir. Alkitab mencatat awalnya yang datang cuman 70. Ditaruh di satu tempat namanya Goshen. Keluaran nanti, saudara boleh lihat deh, dimunculin aja multimedia. Kejadian 47 ayat 6.
Goshen ini satu tempat yang subur Bapak Ibu. Kenapa? Dia dekat Sungai Nil. Ini tempat bagus. Nah, di Goshen itulah nanti saudara munculkan lagi, saudara lihat munculkan lagi Keluaran 1 ayatnya yang ke-7. Multimedia cepat aja ya. Disitulah saudara, bangsa Israel beranak cucu, bertambah banyak. Akhirnya jadi gede. Dari yang cuman 70. Oke ya, sampai situ saudara sudah nangkep. Kenapa kok akhirnya sampai di Mesir. Nah, setelah jadi gede, semuanya baik, ini penyakit semua manusia, nyaman. Nyaman. Banyak orang setelah diberkati Tuhan jadi nyaman. Lupa loh yang ngasih berkat itu siapa? Lupa loh sumbernya dari mana? Akhirnya nggak cari Tuhan lagi. Memangnya cuma pengusaha saja yang nyaman. Halo para pelayan Tuhan, KKS, pelayan, leader. Setelah timnya besar. Nih, IR1 nih saya tantang nih. Setelah timnya jadi, komselnya banyak. Nggak lagi mau memenangkan jiwa-jiwa, nggak lagi mau cari jiwa-jiwa. Udah nyaman pastor, kita makan-makan aja. Jangan disuruh pergi-pergi terus pastor, udah ngumpul enak kok. Kalau nggak hati-hati, nyaman. Saudara nggak sadar, saudara kumpul buat apa sih? Diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk jadi berkat. Kalau udah diberkati nanggrok, apaan botis nanggrok? Maafkan bahasa Jawa saya. Kalau udah diberkati, saudara tuh mager. Akhirnya cuman diam aja, ya sejauh itu. Bukan Tuhan gak memberkati loh. Saya gak perlu menakut-nakuti saudara. Kita tidak diajarkan dengan cara yang salah. Tapi ketika engkau diberkati jadi berkat, kan Tuhan tahu berkat segitu gak cukup. Digedein kan? Supaya bisa terus jadi berkat. Lah tapi kalau saudara berhenti ya sudah. Sampai di situ juga. Banyak kali bahkan gara-gara udah nyaman timnya, gak ada inovasi baru. Tadinya haus darah tuh saudara. Banyak pengusaha juga gitu. Awalnya saudara nobody. Haus darahnya gede banget tuh. Wah, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Lalu kalau ada orang yang nyalain saudara, itu kok diberkati Tuhan, kok saya enggak. Segala sesuatu ada dasarnya Bapak Ibu. Saudara enggak bisa bilang saya puasa, saya ini, saya itu. Semua itu ada dasarnya. Lah kalau yang satu ini haus darah habis-habisan kayak gitu, saudara cuman ya diberkati syukur. Enggak, ya saya mah nerimo aja pastor. Saya mah enggak ini pastor, udah deh nerimo aja. Gitu. Ya enggak bisa saudara mau bandingkan gimana? Gitu. Make sense ya? Dapat ya? Jangan nyaman. Karena Goshen itu bukan akhir yang Tuhan mau. Ada tanah perjanjian. Udah dijanjiin. Tapi mereka nyaman di Goshen. Di shake tuh sama Tuhan. Akhirnya lahirlah, Alkitab ngomong tuh. Muncullah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Raja yang tidak mengenal Yusuf ini merasa, ini satu bangsa ini kok banyak banget ya. Dia merasa terancam. Yang tadinya nyaman, saudara sekarang diperbudak. Goshen itu bukan hanya berarti kenyamanan loh saudaraku. Yang kedua, ada banyak orang gak sadar. Ada orang nyaman di kenyamanan, tapi ada orang nyaman di penderitaan. Lucu toh manusia itu. Masa pastor nyaman kok di penderitaan? Loh iya. Nyaman, akhirnya penderitaan jadi identitas.
Ya emang saya udah lahir bawaannya emang kayak gini pastor. Oh 7 keturunan memang kayak begini. Saya mau apa lagi? Saya bisa apa pastor? Apalah saya ini sebutir debu. Iksan, Bapak Ibu. Ada orang yang nyaman di Goshen, kenyamanan. Tapi ada orang yang nyaman di Goshen, penderitaan. Yang Tuhan mau expand. Tuhan gak mau kau diam. Gak mau kau diam. Makanya kalau di gereja kita kemarin tuh ada yang ngomong sama saya, pastor saya mau ajak orang tua saya ke keluarga Allah. Lah kenapa? Lah di tempat saya pastor kalau sudah umur tuh disuruhnya istirahat. Di keluarga Allah ini unik. Sudah umur Pak Obaja bilangnya iso, ora iso, kudu iso. Anak saya tuh sampai ngomongnya dengan bahasa yang pelo-pelo saudara, iso, ora iso katanya. Buat saudara yang gak ngerti bahasa Jawa saudaraku, bisa gak bisa harus bisa. Nah kalau di keluarga Allah pastor semakin udah tambah usia emas malah disuruhnya seperti Kaleb. Harus maju, gak boleh berhenti, gak boleh bukan waktunya untuk bersantai-santai. Santai di atas sana nanti. Akhirnya saya ketawa lah. Terus gimana? Sekarang orang tua saya on fire pastor. Semangat 45 katanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jadi saya lanjutkan ya. Yang Tuhan mau di-expand. Nah expand itu diambil dari bahasa Indonesianya ekspansi ya saudaraku, expand. Artinya apa? Mengambil alih satu wilayah atau sebagian wilayah dari wilayah lain gitu. Di zaman bangsa Israel, ekspansi terbesar ada di masanya Yosua. Siapa Yosua ini? Buat saudara yang berpikir orang kayak saya apa bisa pastor? Yosua itu saudaraku nobody. Dia bukan dari keturunan raja, dia bukan dari keturunan bangsawan, bahkan dia lahir di tengah perbudayaan, artinya dia ini anak budak. Di sini nggak ada yang anak budak, aminnya yang paling keras. Kalau Yosua bisa, engkau bisa. Nggak ada yang terlalu rendah, nggak ada yang mustahil. Dari seorang anak budak ini, Yosua menjadi territory taker. Gila ini saudaraku. Dia mengalahkan 31 raja-raja Kanaan. Bukan hanya itu saja. Dia memperluas ekspansi kanan, ekspansi kiri. Dia terus memperbesar sampai akhirnya bangsa Israel mengalami perluasan teritori yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Nah ini yang saya ingin bahas sekarang saudaraku. Sekarang kita udah ngerti nih sampai di Yosua. Hebatnya saudaraku, ketika berbicara soal ekspansinya Yosua ini dari unknown jadi well known, Tuhan memastikan expand from within. Saya bukakan ayatnya. Keluaran 13 yuk kita lihat 17, ayatnya 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ini aneh banget saudara. Ayat ini tuh buat saya tuh menarik sekali. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh sengaja nggak nuntun mereka ke jalan yang menuju orang Filistin, ke Kanaan. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi dengan kata lain ayat ini tuh mau ngomong kayak gini. Tuhan ngerti jalan terdekat yang bisa membuat bangsa Israel itu cepat masuk ke Kanaan. Ke tanah perjanjian. Tapi dia gak mau. Ada di sini yang suka mempertanyakan Tuhan. Kenapa sih Tuhan berputar-putar? Kenapa sih Tuhan dibawa kayak gini? Emang Tuhan gak mau. Dia tahu jalan paling cepat untuk mengangkat engkau ke puncak. Dia tahu.
Serahin aja sama ahlinya. Kalau bicara yang itu tuh ahlinya udah tahu. Dia ngerti kok mana yang paling deket nih. Yang membuat saudara paling cepat diangkat. Tapi saudara mau apa kalau dia nggak mau? Dibawalah dia berputar-putar tuh 40 tahun di padang gurun. Pertanyaannya kan jadi gini, Tuhan kok Tuhan kayak gitu, kenapa? Alkitab ngasih jawaban. Jangan-jangan nanti bangsa Israel itu nggak mau kalau ngadepi peperangan. Gara-gara ngadepi peperangan mereka maunya balik ke Mesir. Kalau saya terjemahkan boleh nggak saya katakan kayak gini, kitanya yang belum siap. Tuhannya mah tahu-tahu aja jalan paling cepat. Tapi berapa banyak anak Tuhan saudaraku, kalau dibawa Tuhan perang, jawabnya dalam nama Yesus. Ini bukan dari Tuhan. Banyak orang Kristen tuh masih berpikir gini, kalau dari Tuhan, pastor, dilancarkan. Pernah dengar kata-kata itu enggak? Sering. Ya emang bukannya enggak bisa, Tuhan mah Tuhan aja, terserah dia aja. Mau dilancarin ya dilancarin. Tapi kalau enggak dilancarin, itu waktunya engkau perang. Giliran perang, saudara ngomongnya bukan dari Tuhan. Giliran berjuang, saudara ngomongnya, ya kalau Tuhan nggak kasih, ya nggak usah ngapain kita ngambil. Giliran disuruh perang ngomongnya, itu jangan-jangan dosa itu. Dosa, itu dosa. Lah ya nggak gitu. Saudara baca di dalam Alkitab, semua yang Tuhan kasih enggak selalu lo langsung didapat bangsa Israel. Mereka mendapatkannya melalui peperangan, perjuangan, kerja keras. Yosua justru saudaraku dipastikan sama Tuhan enggak jalan pintas. Kenapa? Karena satu blessing hanya akan jadi blessing kalau hatimu siap. Kalau hatimu nggak siap ya saudaraku, blessing bisa jadi bumerang lo itu. Bencana itu. Bisa ngancurin engkau. Tuhan nggak mau itu terjadi saudaraku. Itu sebabnya kadang saudara bingung. Kenapa tuh? Kok sengaja diputer-puterin? Expand from within dulu Pak. Kalau enggak siap udah diangkat langsung naik, gampang, sombong, kepalanya gede. Akhirnya jalan aja Pak, enggak kuat nanggung kepala. Kegedean kepala. Sampai akhirnya enggak bisa nunduk. Saking gedenya kepala cuman bisanya gini. Makanya saudaraku, kenapa kok memang harus expand itu harus from within. Saudara pernah nggak sih lihat balon tuh? Kalau kapasitasnya balon itu kecil saudara, ya saudara pompa pelan, dia bisa. Tapi kalau langsung, wush, coba ya kita lihat videonya tuh. Tuh. Kalau kapasitasnya tuh dibenggangkan saudara, dibenggang, benggang, meledak. Kalau dalamnya enggak kuat, saudara mau kasih lebih besar. Tuhan maunya tuh selalu kasih besar. Tapi kalau enggak kuat, meledak. Itu yang terjadi saudaraku sama Saul. Saul itu dipilihnya dari undian. Out of nowhere, dia hanya seorang anak muda biasa dari suku paling kecil bangsa Israel. Lagi disuruh papahnya cari keledai yang hilang. Ketemulah dalam perjalanan itu dengan Samuel, saudara. Samuel lihat Saul ini, Tuhan berbicara. Akhirnya dikumpulkan bangsa Israel, diambillah undian. Yuk ini beneran, saya bawa ya. Yuk kita lihat dulu yuk. 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 23. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benjamin tampil ke muka. Zaman dulu tuh ada namanya Urim Tumim saudara.
Itu undian, tuh. Nanti dikasih Tuhan gitu, yang ini kayak gitu. Disuruh suku Benjamin tampil. Nah, menurut keluarganya didapati kaum Matri. Akhirnya disuruhnya kaum Matri tampil, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Ayat 22, kemana kasih Saul? Sebab itu ditanya pula kepada Tuhan, apa yang orang ini juga datang kemari. Tuhan jawab tuh, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Saul sembunyi. 23, berlarilah orang ke sana mengambilnya dari sana. Ketika ia berdiri di tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saul nggak siap, Bu. Dia diangkat, tapi nggak siap. Gimana cara saya ngomong ya, saudara? Kalau saudara nggak hati ya, saudaraku. Pressure itu bisa menghancurkan engkau loh. Seperti Saul, nggak siap aja gitu. Pernah nggak di sini? Diangkat Tuhan tambah besar gitu, terus saudara sembunyi kayak pengen nutupin diri. I've been in that position. Nggak siap. Rumah yang hanya punya fondasi 1 lantai, 2 lantai, saudara paksain naik 10 lantai, tunggu waktu aja roboh kok. Ada crack sedikit, ada goncangan, ada angin, ada ini, itu dan lain sebagainya yang unnoticeable, dia akan roboh. Karena memang fondasinya nggak cukup aja. Saudara harus tahu loh, ketika tempat ini dibangun, saya tuh kaget saudara, karena saya nggak terlalu mengamati pembangunan, karena ini gedungnya kan naik ke atas tinggi ya saudaraku. Fondasinya itu saudara, dalam saudaraku, sampai kalau saya nggak salah ya, sampai 30, pokoknya setinggi gedung, setinggi itu juga fondasinya saudara. Itu fondasi itu sampai dalam, saya tuh ngeliatinya sampai kok sedalam ini ya ternyata kayak gitu. Kalau nggak ada fondasi yang kuat itu saudara mau coba naik, memaksakan diri untuk naik, tunggu waktu aja roboh. Doa saya itu tidak terjadi atas hidupmu. Engkau terus dibangun sehingga expand-nya from within. Ada seorang pengusaha kaya saudaraku bernama Adam Newman. Saya nggak tahu saudara pernah dengar kisahnya nggak. Dia pendiri dan CEO dari WeWork, co-working space. Di tahun 2010 saudaraku, karisma dari Adam Newman ini saudaraku, pembawaannya dan visionernya dia itu membawa dalam waktu kurang dari 10 tahun saudara. Yang tadinya hanya 1 tempat saudaraku, dia ekspansi begitu besar saudara. Dari yang nobody menjadi seseorang dengan kekayaan 47 miliar US dollar. Besar enggak kira-kira saudara? Rupiah aja juga gede ya. Ini 47 miliar US dollar saudaraku. Tapi karena Adam Newman ini tidak saudaraku. Enggak expand from within gitu. Akhirnya yang ada hidupnya itu boros, berfoya-foya, free party kayak gitu saudaraku, pesta liar kayak gitu. Terkenal sebagai orang yang tidak bisa menguasai diri saudaraku. Terlalu berani, terlalu pede sampai akhirnya expand, tapi tidak diawasi dengan benar gitu Pak. Manajerialnya tidak ditata dengan baik, akhirnya berani sekali ngambil hutang saudaraku. Sampai di 2019 perusahaannya tuh mau IPO saudara. Kedapatanlah oleh masyarakat, utangnya itu gede banget. Jangan salah ya saudaraku. Ada banyak orang yang kelihatannya di luar kaya. Memang lebih dari saudara, tapi utangnya juga lebih besar. Akhirnya saudaraku, di keadaan itu memicu kejatuhan WeWork ini saudaraku, sampai valuasi 47 miliar itu turun menjadi 10 miliar. Masih gede sih Pak, biar 10 miliar juga masih gede saudara. Tapi dia jatuh. Gara-gara itu saudaraku, dia didepak tuh. Di Amerika tuh punya sistem yang agak
beda dari kita saudaraku. Seperti kayak siapa namanya itu, Apple itu, Steve Jobs. Nah, itu bahkan bisa didepak saudaraku. Dia didepak saudara, dan di tahun 2023 WeWork ini mengalami kolaps dan kebangkrutan. Ngeri ya, ngeri ya. Itu sebabnya sangat penting sekali Yosua ini sejak dari awalnya saudara. Tuhan tuh memastikan benar-benar hati itu nomor satu tuh. Dia kerjain hati. Makanya waktu Yosua diangkat naik, Yosua 1 ayat 6 sampai 9, boleh dibuka. Saudara akan menemukan dalam 3 ayat, itu kata hanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebenarnya ya saudaraku, yang jadi masalah tuh di sini loh, hati ini loh. Hati. Hati tuh yang terus kena tuh. Yosua bukan cuman ini saja saudara. Musa itu udah memperingatkan Yosua berkali-kali. Yuk kita buka ya, Ulangan 3 ayatnya yang ke-28. Itu di depan bangsa Israel. Tuhan itu ngomong perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya gitu. Udah dibekali itu, Musa udah dikasih tahu. Lanjut lagi ya, Ulangan. Ulangan 31 ayat 6 sampai 7. 2 kali di depan bangsa Israel diingetin lagi. Nanti saudara boleh baca deh ceritanya. Lanjut lagi Ulangan 31 ayat 23 tuh diingetin lagi. Hanya kuatkan dan teguhkan. Hanya kuatkan dan teguhkan. Hanya kuatkan dan teguhkan. Hanya kuatkan dan teguhkan. Jadi kalau saudara digituin Tuhan terus, jangan bosan ya Bapak Ibu. Artinya Tuhan sayang engkau. Benar saudara. Karena buat apa saudara naik hanya untuk rubuh? Might as well ngapain buang-buang tenaga gitu kan? Enggak apa-apa kok, saudara bertanding dengan siapa sih? Mau cepet-cepetan sama siapa? Kan yang penting naiknya lasting toh. Bukan sebentar naik terus hancur. Gitu. Yosua itu dipastiin Tuhan habis-habisan. Kenapa saudara? Ada 2 alasan. Yang pertama, Dia Tuhan yang menciptakan saudara dan saya tahu seberapa kuatnya manusia. Dia tahu siapa Yosua. Yosua itu bukan dari orang yang sudah ada di level atas. Yosua itu dari bangsa budak Bapak Ibu. Lahirnya sebagai anak budak. Yosua Tuhan itu tahu. Yosua sehebat itu bisa takut. Makanya Tuhan itu memastikan lebih dulu, Tuhan itu memastikan supaya Yosua itu dilatih, hatinya siap dulu. Banyak dari kita, bahkan saya ya saudaraku, kemarin ketika mempelajari ini saya tertawa loh saudara. Pertama kalinya Yosua dilatih berperang, saudara masih ingat kisahnya? Tuhan itu segitu sayangnya sama Yosua sampai saya tuh berkali-kali ngalami dalam hidup saya, jadi kayak saya tuh ngerti gitu. Sengaja diizinkan Tuhan, kemenangan peperangan pertama Yosua itu message-nya very clear, bukan kamu tapi aku. Masih ingat ketika Yosua perang, Musa angkat tangan menang, Musa turun tangan kalah, itu peperangan pertama Yosua. Yosua tuh dibuat sampai di titik dia nggak bisa bangga. Kalau Musa angkat tangan, menang tuh perangnya. Musa turunin, kalah tuh perangnya. Pertama kali ya saudaraku, saya, Pak Jo, kita itu merintis gereja keluarga Allah di Jogja ya. Wah, segala ilmu mau sekolah di luar negeri kah, mau apalah, udah dipakai itu. It doesn't work. Sampai di mana Tuhan tuh nyuruhnya simple. Waktu itu jemaat sampai bosen. 3 bulan Pak Jo khotbah tentang doa. Saya bersyukur jemaatnya nggak keluar itu saudaraku. Setiap datang, ini apa lagi nih? Hari ini ngomongnya apa lagi? Doa. Itu Pak Jo ya menghabiskan hari-harinya saudaraku. Di kamar, doa, puasa, doa, puasa, doa. Orang-orang tuh pada bilang ini udah frustrasi nih Pak Jo. Kenapa nggak pulang Solo aja? Solo udah nyaman kok, udah jadi.
Ngapain mesti repot-repot ke Jogja? 3 bulan saudaraku. Itu isinya puasa, doa. Itu all day yang dikerjakan Pak Jo itu. Saudara tahu, tiba-tiba dari hanya 100-200 dalam waktu less than 1 year lah. Saudara. Itu boom sampai 2.000 atau 3.000 jemaat. Itu we cannot say anything. Itu speechless. Orang-orang hanya bisa ngomong kayak gini. Waktu itu gereja kita ada di satu gedung, saudaraku. Namanya Adem Ayam. Di jalan utamanya ini. Saudara ada ya yang dari Jogja ya. Itu orang tuh pada cerita saudara. Dateng aja. Itu tempatnya gak enak banget. Karena masuknya itu jalannya tuh lewat pembuangan sampah saudara. Itu naik ke atas. Orang baru parkir. Itu mereka cerita air mata menetes tuh. Dari bawah. Orang duduk seperti saudara gini, belum ada pujian diangkat apa, itu orang udah such presence of God itu nggak bisa didinai gitu. Tangan yang tidak terlihat itu yang bekerja. Kita dipaksa sampai di satu titik, kita tuh harus ngomong, ini Tuhan. Ini Tuhan, bukan kehebatan, bukan strategi manusia, bukan kekuatan kita. Nggak ada satupun yang kita kerjakan yang berhasil. Yosua sama saudaraku. Peperangan pertamanya Tuhan tuh making sure. Yosua itu diajar Tuhan melalui dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia berhadapan dengan jenis bangsa yang tegar tengkuk Pak. Sampai di titik tidak takut mereka. Tidak punya rasa takut akan Tuhan untuk menjatuhkan pemimpinnya sendiri. Yosua jadi saksi tuh. Dia ngelihat bagaimana pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Saudaraku, halo gereja Tuhan. Adakah di sini yang berpikir kita lebih dari Musa? Musa loh jelas-jelas diangkat Tuhan toh. Kadang kan saudara tanya kenapa sih di gereja ada perpecahan, ada ini itu dan lain sebagainya. Musa aja ngalami. Kurang afdol apa? Itu pemimpin yang diangkat Tuhan sendiri. Kurang afdol apa saudaraku? Itu aja Musa tuh ngalami saudaraku. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Guncangannya tuh besar sekali saudaraku. Yosua menyaksikan itu. Yosua diizinkan Tuhan ngalami saudaraku. Hal-hal proses demi proses yang membentuk hatinya. Itu kalau saya rasa ya saudaraku, saya tuh ketika mempelajari ini ya saudara, saya tuh I feel like semua ini ya saudaraku, itu kayak diizinkan Tuhan didik itu dalam kehidupan saya. Saya belajar benar-benar, saya belajar saudaraku. Itu sebabnya halo para leader, para pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan. Yuk. Paling enak berurusan dengan orang yang sudah dibentuk sama Tuhan. Itu paling enak. Dan saudara tidak bisa nipu kok. Itu mau apa? Saudara fake? Ya bisa sih. Nanti nggak tahan lama orang akan lihat the second face gitu. The second layer. Be genuine aja. Tapi jadilah orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yosua itu maju ke Kanaan ya saudaraku, ngajak bangsa Israel masuk itu dengan kondisi yang dia tahu loh siapa bangsa itu. Orang dia salah satu dari 12 pengintai kok. Dia orang pertama yang ngeliat seperti apa bangsa itu. Jadi bukan Yosua gak ngerti Bapak Ibu. Tapi karena hatinya siap. Sudah siap Pak. Di bawah kepemimpinan Yosua. Territory taker, dia membawa bangsa Israel ngalami enlargement besar-besaran yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa Israel. Yang kedua saudara, I hope saudara menyadari understanding ini dan gak naif. Bersamaan dengan enlargement dan expand selalu ada pressure. Jangan naif ya. Tapi kok gini, aku gak mau ininya, kok Tuhan begini. Jangan naif. Kalau saudara gak mau pressure,
Udah jadi kecil aja. Nggak akan ada yang mau jatuhin saudara. Buat apa? Dijatuhin, udah kecil. Nah tapi kalau saudara besar, yang saudara ambil itu Hebron, itu raksasa tuh yang mau tempatnya. Di titik itu pasti perang, nggak mungkin nggak perang. Nah kalau tempatnya kecil-kecil mah, ya udah kasih aja gitu. Tapi kalau orang sudah melihat yang di depan matanya itu susu dan madu, nggak mungkin nggak perang saudara. Terus kalau di posisi itu saudara perang dan saudara, aku nggak mau perang, udah di Mesir aja. Nah itu sebabnya sama Tuhan diajak puter-puter. Bangsa Israel 40 tahun puter-puter sampai akhirnya ketika perang ngadepin Kanaan, mereka nggak punya pilihan yang lain. Mereka bilang, I'm sick of it. Aku udah capek kayak gini terus. Udah perang, maju, hadapi. Make sense, Bapak Ibu? Nah. Hari ini jangan ada yang naif lagi ya. Mau pelayanan, tapi aku gak suka diginiin. Kok pelayanan kok kayak gini? Dalam nama Yesus, pelayanan untuk orang yang dewasa. Amin ya, boleh yang paling keras. Terus saudara jangan ngomong gini sama saya ya. Tuh kata pastor, pelayanan untuk orang yang dewasa. Saya belum dewasa kok pastor. Sudah pastor, saya nggak usah. Saya udah tim cheerleader aja saya. Saya nggak usah yang aneh-aneh. Saya duduk manis, cantik, senyum. Yang penting saya ada di situ pastor, saya datang. Nggak gitu juga saudaraku. Nanti di depan saudara turun jangan pulang dulu ya. Saudara tadi lihat nggak waktu masuk di lantai 1? Hah, belum lihat? Oh nggak lewat lantai 1? Nanti turun ke lantai 1 ya. Teman-teman mempersiapkan luar biasa Bapak Ibu. Turun ke lantai 1. Turun ke lantai 1. Saya cekik nggak turun ke lantai 1. Saya tuh sampai takjub sudah. Kemarin saya ditunjukin fotonya. Wow keren teman-teman. Boleh kasih appreciate. Penghargaan buat setiap para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Ayo melayani. Harus melayani. Pressure kenapa? Kenapa sih takut? Sakit hati. Apa? Gontok-gontokan. Apa? Dengerin nih saudaraku. Kata kuncinya. Kalau penampang hatimu luas, bolanya mau ditendang di lapangan sepak bola, itu enggak jeduk ke dinding saudara. Make sense? Tapi kalau saudara nendang bola di kamar saudara yang 3x4, ya habislah itu furniture. Pecah sana, pecah sini, pecah yang itunya, pecah lagi vasnya, pecah jendelanya, pecah apanya, kacanya. Lah tapi kalau saudara nendang bolanya di lapangan sepak bola bisa pecah? Apanya yang pecah saudara? Jadi kata kuncinya bukan pelayanannya yang dieliminasi. Aminnya boleh yang paling keras. Nanti akhirnya jadi lagunya Syahrini. Maju, mundur. Maju lagi, mundur lagi. Lah kalau pelayanannya jangan dieliminasi. Hatinya aja digedein. Saya tuh pernah diajarin Tuhan dengan cara yang saya tuh sampai nangis. Bunita, kayak Bunita gitu bisa sakit hati enggak? Ih hati saya juga ini loh saudaraku. Saya juga punya hati gitu saudara. Satu kali ya saudara, saya tuh sampai di mall, pernah gak sih kayak orang aneh gitu, di mall jalan tuh bisa nangis sendiri. Kok gitu ya Tuhan, kok gitu ya Tuhan. Kita ngelakuin apa gitu, kok gitu lagi, kok kita lagi gitu. Itu momen saya tuh nangis tuh saudaraku. Saya tuh ngomong gini sama Tuhan, salah apa ya Tuhan? Kok segitunya gitu. Kok giliran ngalah kok saya terus yang ngalah gitu. Itu saya tuh kayak, bener tuh nangis tuh saya saudaraku. Saudara tahu apa jawaban Tuhan?
Kalau aku yang nuker aja gimana Nita? Orang mau memperlakukan kamu gimana-gimana? Aku aja yang nuker. Kerugian kamu apapun itu, coba lihat. Aku kok nuker. Dan kalau aku yang nuker, aku nukernya jauh lebih dari yang kamu pikirkan. Mau orang salah mengerti kamu, mau orang fitnah kamu, mau orang sakiti, mau orang merugikan. Kenapa? Enggak apa-apa kok. Kamu dirugiin berapa? Aku ganti 2 kali, 3 kali lipat, selesai perkara. Itu saya nangis. Saya kayak orang di mall jalan. Aduh, saya tuh protes sama Tuhan, saudara. Saya bilang, ya gak lucu lah Tuhan, I do not have anything to do with you gitu. Maksudnya aku tuh gak punya masalah dengan Tuhan gitu. Bukan Tuhan yang bikin aku sakit hati, Tuhannya mah baik banget gitu. Kalau Tuhan gitu lagi sama aku, nanti utangku semakin banyak sama Tuhan, saya bilang gitu. Gak apa-apa kata Tuhan. Kenapa? Sebagai ganti kamu difitnah, sebagai ganti kamu disalah mengerti, sebagai ganti kamu diperlakukan gak adil, sebagai ganti kamu dijegal untuk dijatuhkan, sebagai ganti semuanya itu. Aku aja yang nuker gimana? Itu saya burst tears, saudaraku. Kalau kayak gitu hidup ringan tuh, saudara. Saudara gak perlu, itu orang kok kayak gitu ya? Itu orang kok kayak gitu? Emang kayak gitu. Enggak usah ditelaah-telaah, emang kayak gitu. Kalau sudah tahu kayak gitu, saudara yang pinter-pinter aja. Itu duri. Ya udah, dibatesin jangan nyenggol. Kan? Itu lubang. Ya udah, jangan langkah ke situ. Kenapa mesti kita bilang, kok gitu? Itu pelayan Tuhan. Itu katanya anak Tuhan. Enggak perlu saudaraku. Anggap aja anak Tuhan ada yang ada durinya, gitu aja. Ada anak Tuhan yang punya tanduk. Kalau saudara eliminasi pelayanannya, masalah saudara enggak hilang. Saudara mau eliminasi orangnya? Setiap kali saudara kena benturan, saudara bilang sama, sembar dia dengan petir gitu. Ya kalau bisa saudara. Tapi saudara harus ingat, kalau semua orang minta, semua orang disambar petir, Tuhan mau pakai siapa? Habislah orang di dunia ini. Semua disambar petir. Make harus berbesar hati melihat orang yang bahkan memusuhi dan menjatuhkan saudara tetap bisa diangkat Tuhan. Itu urusan Tuhan, saudara, penghakiman punyanya Tuhan. Udah gak usah cawe-cawe urusan Tuhan. Kita urusin urusan kita aja, beres hatinya happy. Make sense? Make sense ya? Nah, berarti kata kuncinya saudara, hatinya ini yang harus diperbesar toh, penampangnya toh digedein terus. Kalau saudara kena lagi ya saudara ngomong sama diri saudara, masih kurang gede gitu. Gedein lagi gitu. Nanti kena lagi, ternyata udah segede ini ya masih kurang gede lagi gitu. Gedein lagi saudara. Tapi pastor, apa yang membuat bisa begitu? Yosua 1 ayat yang ke-9 saudara. Ini yang membuat saya tuh, hari-hari ini tuh saya sering ngomong ini saudaraku. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Lihat ini, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji yang sama by the way Bapak Ibu, bukan hanya di perjanjian lama, masih berlaku kok. Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya tuh belakangan sering ngomong sama Pak Ju,
Untung aja saya punya Tuhan, untung aja ada Tuhan. Saya tuh ngalami berkali-kali saudaraku. Kemarin wisuda anak saya. Ada banyak hal saudara, ada banyak, sangat banyak hal. Hal sekecil yang saya tuh gak ngerti, gimana kita bisa ngerti barangnya segede apa anak saya itu. Ternyata manusia itu bisa mengumpulkan barang sebanyak itu saudaraku dalam waktu singkat gitu. Saya pikir udah dibawa pulang, udah saya beresin saudaraku, udah selesai. Ternyata masih ada 10 box gede-gede saudara. Saya kan pusing ini gimana bawanya. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega tahu akhirmu dari awalmu. Itu Tuhan tahu barangnya bakalan segitu. Mobil saya itu entah gimana awal sewa saudara. Mobilnya itu yang harusnya saya sewa diambil orang. Dikasihlah mobil segede gaban saudaraku. Saya pikir ini mobil ngapain segede ini. Hanya untuk mendapati ternyata mobil yang udah segede gaban itu hampir tidak cukup. Jadi benar-benar pas. Saya harus berkreasi saudaraku, itu ada bed cover itu kan udah 2 kotak gede kan saudara. Saya berkreasi itu kalau nggak berkreasi juga nggak cukup mobilnya saudaraku. Saya berkreasi, saya jadiinlah bed cover itu kursi saudara. Saya jembreng saudaraku. Akhirnya bisa didudukin enak saudara, akhirnya cukup saudara. Tapi gini, this is my point. Mau dilalui dengan susah, mau dilalui dengan happy. Tuhanmu itu tahu kok. Imannya aja. Nyampe nggak untuk mempercayai Tuhanmu itu? Saya sewa hotel saudaraku, pesen hotel. Saya berpikir mau hemat. Udah deh 1 ruangan, nanti depannya itu ada sofa bed bisa dijembreng. Kita bisa tidur biar hemat. Kenapa biar hemat Pastor? Itu lagi FIFA saudaraku. Waduh, bener-bener ramenya minta ampun, orang berbondong-bondong ikut FIFA itu. Kita berhemat, saudara, Tuhan tuh tahu yang terbaik. Lah kan saya juga lihat foto itu sama asli kan beda ya Bu, sering kali gitu kan. Lah kok nyampe di hotelnya, petugasnya resepsionis bilang, ibu mau enggak? Pakai ditanya suruh, ibu mau enggak? Saya kasih ibu kamar yang sama, only twice bigger. Saya upgrade kamar ibu 2 kali lebih gede. Saya bilang kenapa mesti ditanya? Saya rasanya orang bodoh saja yang bilang gak mau saudaraku. Kita di upgrade lebih besar 2 kali lipat kamarnya saudara sehingga akhirnya cukup. Saya tuh cuma bisa ngomong kayak gini, untung ada Tuhan. Kemarin saudara yang datang UC. Saudara menyaksikan finally gereja kita meresmikan sinode gereja keluarga Allah. Untung ada Tuhan. Ada banyak hal kita tidak bisa cerita saudaraku. Dan kita punya policy yang keras dalam hal ini. Saya tidak akan menjelek-jelekkan orang di atas mimbar ini. Mimbar ini terlalu baik untuk itu. Tapi saya hanya bisa mengatakan ini, untung saya punya Tuhan. Boleh Bapak Ibu? Diperbesar terus yuk. Jangan jadi orang yang menghalangi Tuhan untuk memakai hidupmu. Hanya karena ego, kemarin minggu lalu saya sampaikan, egomu yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Banyaknya ini kok saudara. Kita masalahnya tuh hanya gak mau ngakui aja. Sering kali ini yang kena gitu. Dan ketika ini yang kena saudara pakai alasan rohani kan. Nah, akhirnya kan jadi semua kena gitu. Tapi sebenarnya kalau yang ininya bisa diturunkan udah beres kok semuanya. Gak apa-apa saudara yang mengalah, gak apa-apa saudara yang seolah-olah kalah. Tuhan gantikan semua buat saudara kok. Yang penting saudara tetap benar di hadapan Tuhan. Titik habis perkara. Nanti Tuhan yang bela saudara.
Nanti Tuhan yang mengangkat saudara. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan emosi kita, bukan dengan ambisi kita yang memaksakan diri. Tapi Tuhan sendiri, mau sembunyi aja dipaksa keluar kok, nggak bisa sembunyi.